Aku keguguran. Suamiku umumkan punya momongan. Bab 11. Mengetahui kebenaran. Aku tidak tahu lagi apa yang akan kakek lakukan setelah mengetahui kebenaran tentang perbuatan Mas Arif. Orang tua itu bersikap seolah-olah tidak memedulikan usaha yang dilakukan suamiku dengan berlutut dan menggenggam kakinya. Ternyata selama ini saya benar-benar salah menilaimu. Saya dulu selalu berpikir kalau Alia akan bahagia bersama laki-laki pilihannya. Ternyata apa yang saya pikirkan tidak benar. Kakek kembali menyebutkan dirinya dengan kata saya kepada Mas Arif. Saya benar-benar minta maaf, Kek. Mas Arif masih terus berusaha memohon kepada kakek. Kau harus tahu, Arif, bahwa ada perasaan yang sangat tersakiti dan terluka setelah cucu saya memilih menikah denganmu beberapa tahun yang lalu. Dia pantas menjadi laki-laki dambaan wanita karena kebaikan yang dia tunjukkan. Sampai detik ini dia masih sangat mencintai Alia. Aku sangat terkejut saat kakek memberikan penjelasan yang tidak dapat kubayangkan sama sekali. Siapa orang yang dimaksud oleh orang tua tersebut? Beliau mengungkapkan bahwa ada laki-laki yang sangat mencintaiku dengan status yang sudah menjadi seorang istri. Bagaimana mungkin ada pria yang masih menyimpan cinta terhadap wanita yang telah memiliki suami sepertiku? Apa mungkin dia tidak tahu kalau aku sudah menikah? Namun, kakek mengutarakan penjelasan tersebut seolah-olah sangat mengetahui sosok itu. Siapa dia sebenarnya? Apa maksud kakek? Tanya Mas Arif. Istri yang kau sakiti ini sudah sangat lama dicintai oleh laki-laki lain. Dulu, saya sangat berharap agar Alia menjadi jodohnya. Tapi sayangnya, cucu saya justru memilih laki-laki sepertimu. Aku makin penasaran dengan ucapan kakek. Siapa, Kek? Akhirnya, aku melontarkan pertanyaan kepada orang tua tersebut. Kamu sangat mengenalnya, Al. Tapi mungkin kamu tidak pernah menyadari apa yang dia perbuat sejak kalian masih kecil. Maksud kakek, sejak kecil dia sudah memiliki perasaan lebih untuk Alia? Tanya aku ingin tahu. Iya, Al. Dia Chandra, teman masa kecilmu. Dia sangat mencintaimu. Terdengar suara nenek. Orang tua itu berjalan dari arah belakang menuju ruang TV. Chandra, Nek? Tanya aku masih tidak percaya. Siapa dia? Mas Arif bertanya lalu menghampiriku. Aku terdiam dan tidak ingin memberikan jawaban kepada pria tersebut. Ternyata reaksi yang ditunjukkan olehnya sungguh luar biasa. Wajah memerah dan menatapku dengan tajam. Kenapa dia harus menunjukkan sikap seperti itu? Bukankah dia juga akhirnya bersatu dengan masa lalunya? Apa mungkin ini yang dinamakan karma? Dulu, hati ini sangat sakit saat mengetahui Mas Arif dan wanita masa lalunya menjalin hubungan tanpa sepengetahuanku. Sekarang, laki-laki itu tahu bahwa seseorang dari masa kecil masih menyimpan cinta untukku. Dia pemuda yang sangat baik dan sopan. Kakek kembali memberikan penjelasan. Apakah dia laki-laki yang tadi sedang bersamamu di depan teras saat aku baru sampai? Tanya Mas Arif, lalu meraih tanganku. Tetapi segera aku tepiskan. Kalau iya, kenapa? Aku makin memberanikan diri menghadapinya. Ternyata tujuan kamu ke sini hanya untuk bertemu dia. Dia menuduhku. Aku bukan kamu, Mas. Dengan sengaja menemui masa lalu dan menjalin hubungan di belakang istri. Setelah itu jujur mengatakan masih sangat mencintai mantan kekasih lalu menikahinya. Aku sama sekali tidak pernah tahu bahwa teman masa kecilku ternyata sekarang berada di desa ini. Aku memberikan penjelasan kepadanya. Kamu bohong. Tiba-tiba dia menaikkan suara. Apa mungkin dia lupa
kalau kami sedang berada di rumah kakek dan nenek? Terserah, aku gak minta kamu agar percaya padaku. Karena setelah kehadiran istri keduamu, kamu tidak ingin mendengarkan apa yang kukatakan. Kamu selalu tidak percaya padaku. Kamu munafik. Ternyata aku dan kamu sama, terjerat dalam cinta masa lalu. Dia tetap menaikkan suaranya. Turunkan suaramu, Arif. Kakek kembali membuka suara. Kakek dan nenek pasti membelanya. Itu sudah pasti. Mas Arif justru memberikan balasan atas ucapan kakek. Dia pantas dibela karena telah disakiti oleh suaminya sendiri. Aku terharu mendengar penuturan ke nenek. Tapi dia istri saya. Karena statusnya sebagai istrimu, kau merasa bebas untuk menyakitinya. Kakek berjalan ke arahku dan Mas Arif. Hanya karena satu tamparan, kakek merasa kalau saya menyakitinya. Aku tidak percaya mendengar apa yang Mas Arif sampaikan. Dia tega menggunakan kata hanya atas kekerasan yang dia lakukan. Kau bilang hanya? Saya sampai detik ini tidak pernah berbuat kasar atau menyakiti istri saya. Neneknya Alia, paham? Laki-laki tidak tahu diri. Kakek tiba-tiba mendaratkan tamparan di pipi kiri Mas Arif. Laki-laki yang telah menikahiku tersebut seketika terdiam sambil memegang pipi kirinya. Aku tidak pernah menyangka sebesar ini pembelaan seorang kakek terhadap cucunya. Ternyata kakek juga bisa berubah menjadi seseorang yang sangat tegas. Selama ini aku tahu bahwa orang tua itu penyabar dan penuh dengan kelembutan. Kesabaran itu ada batasnya, dan itu juga yang kurasakan sekarang. Semenjak Mas Arif berani menorehkan rasa sakit di pipi ini, hatiku mulai berontak dan tidak terima dengan kekerasan tersebut. Aku berusaha kuat dan bertahan ketika dia dengan sengaja selalu membela Alexa. Tetapi untuk saat ini, aku ingin mendapatkan keadilan. Pergi dari rumah saya. Saya tidak ingin lagi melihat batang hidungmu di sini. Kakek juga berani mengusir Mas Arif. Maafin saya, Kek. Izinkan Alia pulang bersama saya. Mas Arif kembali memohon kepada kakek. Tidak, saya tidak akan membiarkan cucu saya kembali menderita dengan laki-laki sepertimu. Kakek tidak memberikan izin jika aku harus pulang bersama Mas Arif. Terus terang, sebenarnya aku juga tidak memiliki keinginan sedikit pun jika harus kembali dengannya sekarang. Saat ini, aku masih ingin menemui sahabat masa kecil yang telah lama memendam rasa dan cinta untukku. Aku ingin mendengar langsung pengakuan itu keluar dari mulutnya. Akhirnya, Mas Arif kembali pulang ke kota sendirian. Tadi dia tidak berusaha lagi membujukku setelah kakek mengusirnya. Walaupun sebenarnya hati ini tidak ingin kembali bersamanya. Hati ini masih tidak mampu menerima apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Rasanya masih sakit jika mengingat bahwa suamiku telah memiliki 2 istri sekarang. Namun, masih ada kenyataan lebih pahit lagi. Dia bersikap tidak adil antara istri pertama dan kedua. Laki-laki itu seolah-olah hanya ingin menghabiskan hari-hari bersama istri keduanya. Semua itu terlihat jelas bahwa waktunya lebih banyak bersama Alexa. Mungkin dia lupa kalau ada hati yang terluka atas ketidakadilan yang dia tunjukkan dengan nyata. Walaupun telah berlalu beberapa jam semenjak kepergian Mas Arif dari rumah ini, laki-laki itu tetap tidak berusaha untuk menghubungiku. Aku merasa bahwa kasih sayang dan cinta yang dulu dia berikan perlahan telah terkikis karena adanya wanita lain yang telah merebutnya. Perlahan, aku mulai terbiasa dengan sikap yang dia tunjukkan. Hati ini justru sangat lega jika harus tetap tinggal di desa ini. Aku seperti menemukan ketenangan dan kebebasan dari tekanan yang terjadi di rumah suamiku. Perasaan bahagia juga menyelimuti jiwa dan raga saat ini. Setelah mengetahui kebenaran
tentang cinta Chandra terhadapku. Apa mungkin wanita yang dimaksud kala itu adalah diriku sendiri? Jika itu memang benar, aku merasa bersalah karena telah membuatnya tidak menikah hingga saat ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Saat kenyataan telah terungkap bahwa ada sosok yang sangat mengharapkan cintaku, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat kurai karena status masih menjadi istri Mas Arif. Kehidupan ini seolah-olah telah mempermainkanku. Laki-laki yang dulu selalu bersemayam di hatiku bukanlah orang yang mendampingi hidupku. Dia tidak lebih dari teman masa lalu. Dulu, aku sangat berharap dapat bersatu dengan Chandra. Tetapi setiap berkunjung ke desa ini, dia tidak pernah menunjukkan batang hidungnya. Harapan itu akhirnya pupus, dan aku membuka hati untuk menerima cinta yang lain. Seandainya Chandra berusaha mencariku, mungkin kenyataan pahit ini tidak akan terjadi. Kini, aku kembali duduk di depan teras rumah nenek untuk menikmati pemandangan sore. Hari ini cuaca sangat cerah, hingga matahari masih belum kembali ke peraduannya. Saat sedang menyandarkan punggung di sandaran kursi putih milik nenek, tiba-tiba ada suara memanggil namaku. Alia. Seorang wanita melewati rumah nenek. Sepertinya dia seumuran denganku. Dia sedang menggendong anak kecil. Iya, aku memberikan sahutan dengan bingung. Aku merasa pernah melihatnya, tetapi di mana? Dia segera memasuki halaman rumah nenek, lalu menghampiriku ke teras, kemudian memukul-mukul pundakku. Kamu gak bilang-bilang kalau udah seminggu di desa ini? Aku masih bingung melihat tingkahnya yang seolah-olah sangat akrab. Maaf, sepertinya kita pernah ketemu, tapi di mana? Aku akhirnya melontarkan pertanyaan itu. Kamu udah lupa dengan teman masa kecilmu? Dia bertanya lalu duduk di sampingku. Aku tiba-tiba ingat teman yang sangat dekat denganku kala itu. Aku yakin kalau dia Yani. Yani? Syukur deh, akhirnya kamu ingat juga. Kami pun saling merangkul setelah dia mendudukkan anak yang dia gendong tadi di kursi. Aku gak nyangka bisa ketemu kamu di sini, ucapku lalu melepas pelukan. Aku tetap setia tinggal di desa ini, Al. Laki-laki yang melamarku juga dari desa ini. Aku melihat ke arah anak yang sekarang sudah berada di pangkuan Yani. Seorang anak perempuan yang sangat imut. Dia mengembangkan senyum kepadaku. Lalu aku pun membalas senyuman gadis mungil tersebut. Anak kamu, Yan? Tanyaku memastikan apakah benar anak itu Putri Yani. Iya dong, Al. Manis ya? Dia mirip ayahnya. Aku segera meraih tubuh mungil itu dari pangkuan Yani. Betapa bahagianya seorang wanita yang mampu melahirkan keturunan seperti sahabat yang kini di depanku. Seandainya buah hatiku masih ada hingga sekarang, aku pasti merasa menjadi wanita paling bahagia. Malam telah tiba. Saat ini aku sedang duduk di sofa ruang tamu, mengingat kembali pertemuan dengan Yani yang masih menjadi kejutan bagiku. Tadi sore, wanita itu banyak bercerita tentang bagaimana dia jatuh cinta kepada laki-laki yang kini menjadi suaminya. Mereka mulai merasakan adanya benih-benih cinta setelah duduk di bangku SMA, hingga akhirnya sepakat untuk mengikat hubungan dalam pernikahan. Kamu sama siapa kesini? Tanya Yani tadi sore. Aku sendirian, Yan. Suamimu gak ikut? Padahal aku pengen banget kenalan. Dia lagi sibuk dengan pekerjaannya. Aku kembali berbohong. Saat sedang mengingat pembicaraanku dengan Yani tadi sore, tiba-tiba ada panggilan masuk dari ponsel yang sejak tadi aku taruh di meja ruang tamu. Aku meraih benda tersebut, lalu melihat layar. Ternyata telepon dari Chandra. Laki-laki itu meminta nomor ponselku beberapa hari yang lalu. Dengan senang hati aku memberikannya waktu itu. Aku sangat tersanjung saat dia mengatakan akan menelpon jika ingin mendengar suaraku.
Assalamualaikum, Rah. Aku menjawab teleponnya dengan perasaan tidak menentu. Waalaikumsalam, Al. Maaf jika aku lancang, tapi aku sudah tidak mampu untuk menyimpan perasaan ini. Hati ini makin tidak karuan mendengar suaranya. Perasaan apa maksud kamu, Rah? Aku bersikap seolah-olah belum mengetahui tentang cinta yang dia miliki untukku. Kamu mau tahu nggak siapa wanita yang sangat kucintai hingga membuatku tidak bisa berpaling dan tidak mampu membuka hati untuk cinta yang lain? Siapa, Rah? Aku sudah tidak sabar untuk mengetahui jawabannya. Kamu, Al. Jantung ini berdegup kencang saat dia berkata kalau aku wanita yang tidak dapat membuatnya berpaling untuk menerima cinta yang lain. Aku sangat bahagia, tetapi juga merasa bersalah. Hati ini tersanjung karena dicintai oleh laki-laki yang memiliki cinta dan kasih sayang yang begitu besar seperti Chandra. Namun, aku bersedih karena statusku saat ini masih istri Mas Arif. Jawaban apa yang harus aku berikan? Apakah Alia akan tetap mempertahankan hubungannya dengan Arif atau justru membuka hati untuk Chandra?